tersebut, kita harus tarik lagi ke belakang, yaitu kita harus mempelajari lagi. Misalnya agama Islam gitu. Apa itu Islam? Gitu. Oke, kalau kita belajar filsafat, kita mempertanyakan semua hal gitu. Sering-sering untuk bertanya kepada diri kita sendiri gitu. Misalnya, ini udah benar gak sih pemahaman saya tentang Islam? Itu udah benar gak sih sesuai dengan pemahaman para alim ulama tentang Islam itu sendiri gitu. Berdasarkan epistemologi Islam tadi, kita bisa dapat nih ilmu tentang iman. Tentu kita bertanya-tanya, ilmu tentang iman ini ilmu apa ya? Gitu. Kita harus mencari orang-orang yang ahli tentang ilmu tentang iman ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan tersebut gitu. Nah, untuk itu kita harus belajar lagi. Iman itu domain ilmunya bisa kita simpulkan dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Atau kalau dari filsafat itu ilmu teologi gitu. Nah, setelah kita paham nih ilmu tentang teologi, ilmu tentang akidah, kita harus cari sumber-sumbernya nih. Sumber-sumbernya kita bisa dapat dari mana nih gitu kan. Nah, saya sendiri setelah belajar sekian lama, akhirnya saya menemukan nih sumber-sumber dari akidah atau ilmu yang pelajari tentang iman tersebut. Sumber-sumbernya itu berasal dari banyak sekali teolog-teolog muslim gitu. Untuk lebih memahami ini saya membaca salah satu majalah, bisa dibilang majalah ya. Majalah namanya The Muslim 500 atau The Muslim 500, yaitu majalah ini menceritakan tentang orang-orang atau tokoh-tokoh berpengaruh di dunia Islam dan berdasarkan tentang akidahnya. Karena kita belajar tentang akidah dulu ya. Jadi mapping, saya nyebutnya mapping ya. Mapping pertama itu ilmu akidah atau iman tadi, keimanan. Nah, dari mapping ini kita bisa ketemu dengan akidah yang dirumuskan oleh para alim ulama ini. Itu akidah yang bisa kita kenal dengan akidah Asy'ariyah atau Imam Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, ada lagi akidah Mu'tazilah. Terus ada lagi akidah Syiah. Terus ada lagi akidah banyak dah pokoknya. Nah, dari kita menyimpulkan imam-imam tadi, kita menemukan imam-imam tadi, kita bisa menyimpulkan nih, ini yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di dunia ini. Akidah yang mana nih? Nah, berdasarkan majalah tersebut, dan saya juga yakin sih, karena majalah tersebut dibuat oleh orang-orang yang emang benar-benar luar biasa keilmuannya gitu, bukan kaleng-kaleng. Nah, berdasarkan The Muslim 500 tadi, kita bisa dapat akidah mana yang diikuti oleh umat muslim terbanyak di dunia ini, yaitu akidah Imam Asy'ari. Kenapa? Karena Imam Asy'ari itu sangat kuat sekali dalam berargumen. Kita balik lagi tadi, untuk mendapatkan pengetahuan tadi kan, tentu kita bisa membangun konsepsi, kita bisa membuat proposisi, akhirnya dapat argumen-argumen. Nah, argumen-argumen dari Imam Asy'ari ini sangat kuat kalau kita pelajari gitu. Dan Imam Asy'ari ini mengalahkan semua argumen-argumen yang lainnya gitu. Akidah Mu'tazilah atau akidah Syiah atau akidah Qadariyah, ada juga akidah Jabariyah gitu. Nah, contoh ya,
Misalnya akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini menitik beratkan ke kemampuan seorang hamba, atau bisa disebut dalam filsafat itu free will, ya, kehendak bebas dari seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Jadi dia lebih mengedepankan kasusnya begini. Jadi Mu'tazilah ini mengklaim kalau seorang hamba itu lebih kuat untuk menjalani takdirnya sendiri di luar kuasa Tuhannya gitu. Jadi seorang hamba itu melakukan hal yang diyakini dalam kehidupan dia itu berdasarkan kehendak dia sendiri. Dan ini dibantah sangat keras oleh Imam Asy'ari. Nah, uniknya Imam Asy'ari ini juga berakidah Mu'tazilah sebelumnya, tapi beliau bertobat dan mempunyai rumusan sendiri gitu. Jadi dia bikin rumusan sendiri tentang akidah ini, bahwa seorang hamba itu harus tunduk gitu pada ketentuan Allah, bukan seorang hamba yang menentukan takdir gitu. Ya, emang kuasa Allah gitu yang menentukan takdir itu. Dan setelah saya pelajari juga ya, dengan argumen-argumen yang kuat, ya semua hal yang diajukan oleh Mu'tazilah ini terbantahkan gitu. Dan dengan argumen tersebut, jadi kebanyakan umat muslim jadi berpikir kembali, oh iya, emang Allah Maha Kuasa, kita nggak ada apa-apanya nih, kita nggak bisa nentuin takdir kita sendiri gitu. Nah, jadi dengan argumentasi dari Imam Asy'ari tadi, banyaklah sampai saat ini paling banyak, kalau nggak salah saya sekitar 80% dari umat muslim di dunia ini ya berakidah Asy'ari gitu. Terus ada akidah Syiah panjang tuh urusannya, nanti kita bahas. Nah, uniknya lagi ya, ada lagi akidah Jabariyah. Jabariyah ini ya hampir sama lah dengan akidah Asy'ari, tapi kemutlakan dari kuasa Allah Ta'ala tadi. Jadi gini, misalnya orang bermaksiat ya, terus si akidah Jabariyah, orang yang berakidah Jabariyah ini bilang, ya ini karena kekuasaan Allah saya bermaksiat. Kan nggak, ngaco juga gitu kan. Nggak gitu. Akhirnya dibantah dengan argumentasi lagi oleh Imam Asy'ari gitu, dan seterusnya. Pokoknya seru deh kalau belajar akidah ini, sejarahnya ya. Nah, akidah Asy'ari ini dengan lama-kelamaan terbentuk lah menjadi lebih sederhana lagi, menjadi akidatul awam, atau bisa kita sebut sekarang sebagai sifat 20 gitu. Dan tentunya dengan banyak proses ya, dari Imam Asy'ari abad ke-2 Hijriah sampai sekarang abad ke-14, itu sudah banyak tuh turunan-turunan dari ilmu yang diformulasikan oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya, sehingga untuk mempermudah masyarakat awam mengerti, jadi disederhanakan lagi menjadi sifat 20 tadi. Sebenarnya ada juga yang sifat 50, ada juga yang 70 cabang keimanan, banyak dah pokoknya. Dari rentetan ilmu yang kita pelajari tadi mengenai Imam Asy'ari, itu kita bisa mengetahui tentang kitab-kitab mana nih yang diajarkan untuk memahami akidah yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari tadi gitu. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi kitab-kitab tersebut, akhirnya kita belajar. Akhirnya kita ngerti tuh subjek-subjeknya siapa aja nih, imam-imamnya nih setelah Imam Asy'ari yang mewariskan ilmunya gitu. Jadi dari Imam Asy'ari turun banyak banget imamnya. Nah,
paling gampang untuk memahami itu ya kita harus belajar tadi sifat 20 tadi. Terus banyak juga masyarakat zaman sekarang ya itu menyimpulkan ngaco banget ya, kayak gini, ada akidah yang berseberangan nih zaman ini gitu, saya nggak nyebutin namanya. Jadi dia menyimpulkan kalau Imam Asy'ari tadi itu bertobat dari Mu'tazilah dan kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi dia nggak mention nih argumentasi dari Imam Asy'ari yang mutaakhirin nih kan, yang terakhir setelah dia bertobat dari Mu'tazilah. Akhirnya dia ngeklaim tuh kalau Imam Asy'ari ikut dengan akidah dia, dan setelah saya pelajari itu ngaco gitu. Ini mah bukan akidah Imam Asy'ari, ini mah ngaco. Wah, itu banyak sekali tantangannya di situ. Banyak sekali tantangannya. Jadi kita harus benar-benar paham tuh. Kita cari itu kitab-kitab turunan dari Imam Asy'ari ini apa aja. Terus kita dapat lagi murid-murid dari Imam Asy'ari ini siapa aja. Gitu. Jadi pengetahuan kita tentang pengetahuan yang diajarkan oleh Imam Asy'ari ini dapat kita cari dengan ya kita mempelajari kitab-kitab nih dari murid-muridnya gitu. Sebenarnya gampang sebenarnya, tinggal kita mengidentifikasi aja nih siapa-siapa aja nih sosoknya gitu. Setelah kita tahu oh begini, nah setelah kita mempelajari subjeknya, kita tahu, barulah kita belajar perbandingan akidah Mu'tazilah ini apa sih gitu. Kita pelajari juga. Sebenarnya kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu, cuma kan masa sih nggak penasaran gitu tentang sejarah ini gitu. Kalau saya sih saya pelajarin gitu ya, saya pelajarin semua tuh akidah Syiah itu siapa aja nih tokoh-tokohnya gitu, akidah Jabariyah, akidah Qadariyah gitu, banyak gitu. Nah akhirnya kita ketemu tuh mapping pertama akidah, kita tahu imamnya ini yang mana yang harus kita ikuti ya, tentu bebas gitu mau ngikuti siapa. Kalau saya ya berdasarkan alim ulama dan mayoritas masyarakat muslim di dunia yang ngikuti akidah imam ini gitu. Ya tentu kita nggak bisa juga kita ngeklaim akidah saya sih seperti ini, menurut Islam ya seperti ini, nggak bisa dong. Kita harus berargumentasi. Argumentasi kita kuat nggak nih dengan argumentasi imam-imam tersebut gitu. Ya kalau nggak kuat ya kita ngikut gitu, nggak ada cara lain gitu. Udah dapat nih akidah imamnya ini, kitab-kitabnya ini, oke. Nah itu harus kita pelajari semua biar bisa kita mengerti nih, oh akidah itu ini artinya. Oke. Setelah itu ada mapping kedua, itu Islam. Islam ini domain ilmunya apa sih? Fikih. Oke, fikih. Fikih ini siapa aja sih imam-imamnya? Tentu kita dari kecil udah tahu ya, mazhab fikih itu ada 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.